Halo teman-teman, jumpa lagi pada video kali ini. Saya akan menjelaskan dengan menggunakan gambar bagaimana motor driver tipe L298N ini bekerja. Semoga video ini memberikan pemahaman yang cukup buat pemula dalam mempelajari microcontroller Arduino. Oke, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, ini adalah motor driver L298N. Nah, itu tertulis di sana L298N. Ini kurang lebih memiliki 15 kaki ya. Jadi teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan singkat pada video sebelumnya ketika saya membuat tutorial smart robotic car ya, robotic smart car 4 wheel drive gitu ya, dengan menggunakan 4 buah motor DC yang dihubungkan ke output 1, 2, 3 dan 4, kiri dan kanan berpasangan. Oke. Nah, teman-teman boleh lihat di balik ini di belakang ya. Ini ada output 1, output 2, output 3, tuh, output 4. Oke, saya balik ya. Nah, sebelum saya balik, ini ada 5 volt ground. Ini tidak tertulis, ini dia kurang lebih paling maksimalnya 12 volt bisa dihubungkan ke sini. Ini adalah in dari baterai DC ya. Positifnya di sini kurang lebih 12 volt, groundnya nanti di sini. Ini juga in dari baterai. Teman-teman boleh lihat jalur ya, sirkuit di bagian belakang dan ada juga sirkuit di bagian depan. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pin-pin yang ada di sini ini ada pertama enable A, kemudian in 1, in 2, in 3, in 4 dan enable B. Jadi ini A, sebelah sini A, ini sebelah sini B. Output A, output B. Oke, dan enable A, in 1, in 2 itu berhubungan dengan output 1 dan 2. Sedangkan enable B, in 3 dan in 4 itu berhubungan dengan output 3 dan output 4 di output B. Oke. Dan saya akan jelaskan pada teman-teman dengan menggunakan gambar bagaimana motor driver ini bekerja. Oke. Oke, saya misalkan ini ya. Saya gambar ini output. Ini output 1, sini, kemudian output 2 di sini, kemudian di sebelahnya di sini ini output 4 ya, ini output 3, kemudian di sini ada in 1 ya, in 2, in 3 dan in 4. Jadi ini in 1 ya, ini in ya, 1, 2, 3, 4. Nah, dan anggaplah di sini misalnya ada, kita akan hubungkan dengan Arduino, terserah digital berapa ya, D berapa teman-teman hubungkan. Misalnya ya teman-teman seperti yang saya gunakan di sebelumnya, yaitu pin 8, 9, 10 dan
11. Oke, teman-teman bisa pilih pin-pin yang lain, terserah saja, bebas. Intinya ya, pin-pin ini dari Arduino ini akan mengeluarkan tegangan atau arus listrik ya, yang menuju ke ini in 1 yang 8 ya, 9 ke in 2, 10 ke in 3, dan 11 ke in 4. Oke. Dan ini dibagi 2 ya teman-teman. Oke. Nah sekarang kalau misalnya in 1 ini aktif, ada arus listrik yang mengalir gitu ya, ada arus listrik yang mengalir, maka apa yang terjadi? Maka in 1 ini akan memberikan tegangan atau akan mengatur pada sistem, pada motor driver ini, sehingga output 1 itu akan mengalirkan arus listrik ya, atau bernilai positif, sedangkan yang output 2 akan bernilai negatif gitu ya. Jadi ada arus listrik di output 1 yaitu positif, sedangkan output 2 negatif ya, jika in 1 ini diaktifkan gitu ya. Kemudian jika in 2 ini diaktifkan, jika pada in 2 kita aktifkan ya, sekarang kita aktifkan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah output 2 akan bernilai positif dan output 1 akan bernilai negatif. Jadi kalau ini motor DC biasa itu ya, motor DC ya. Motor DC ini kita sambungkan ke output 1 dan 2, maka yang terjadi adalah kalau misalnya in 1 diaktifkan, maka yang output 1 akan positif, arah putarnya misalnya ke arah sana. Begitu juga sebaliknya, jika in 2 kita aktifkan, maka motor DC ini akan berputar ke arah sini. Oke. Nah sekarang untuk yang berikut, jika in 3 dikasih sinyal ya dari Arduino ke in 3, maka yang terjadi adalah output 3 ini, output 3 akan bernilai positif, sedangkan output 4 akan bernilai negatif gitu ya. Begitu juga kalau in 4 ini kita aktifkan, maka output 4 ini akan bernilai positif dan output 3 akan bernilai negatif. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman sederhana, jikapun ini disambungkan dengan motor DC gitu ya. Nah, maka yang terjadi kan sebaliknya daripada ini. Jadi kalau ini dikasih positif, karena ini dipasang terbalik, maka ini ya ke sana juga nih, yang 3 gitu ya. Yang 4 dia akan arahnya ke sini karena dipasang mereka terbolak-balik. Kalau dipasang searah ini ya, kalau gambar keduanya ini yang hadap ke sana, ini hadap ke sana. Kalau dua-duanya menghadap ke sini misalnya, ya jadi bolak-balik ini. Jadi memang sengaja dibuat ini terpasang bolak-balik gitu. Oke, supaya teman-teman dalam menyambungkan motor driver, menyambungkan motor DC gitu ya, di bagian kiri atau kanan ya, teman-teman bisa berlogika dari awal, dan ketika memasangnya tidak perlu uji coba, udah pasti jadi seperti ini. Tapi kalau teman-teman ragu ya, teman-teman boleh ya mencoba-coba gitu ya, tapi hati-hati ya, jangan sampai terjadi kerusakan. Nah, usahakan ini pin 1, 2, 3, 4 ini jangan diberikan tegangan secara bersamaan. Kalau diberikan tegangan secara bersamaan, maka bisa-bisa rusak gitu ya.
alat ini, atau ya tidak bekerja gitu ya. Kalau ini alat ini digunakan sedemikian rupa, jadi tidak akan bekerja, tidak akan rusak gitu ya. Kemudian juga di sini ada enable A sama enable B, ini untuk mengatur kecepatan. Jadi kalau teman-teman sambungkan enable A dan enable B ke Arduino, maka jumpernya ini harus teman-teman lepas gitu ya. Nah, teman-teman boleh lepas jumpernya dan sambungkan ke sini, dan kecepatan bisa diatur gitu ya. Kecepatan motor DC bisa diatur, artinya berapa besar aliran listrik yang akan disambungkan ke motor DC ini di output ini. Nah teman-teman, ini kan sebelah sini nih untuk aliran maksimal nih 12 volt. Kalau ini ground, yang ini 5 volt. Ini biasanya out gitu ya. Nah teman-teman, cara kerjanya gini. Jadi di sebelah sini teman-teman kasih tegangan ya dari baterai langsung. Kemudian yang di sini negatifnya atau groundnya. Nah yang di sini inilah ke Arduino jika teman-teman tidak menyambungkan kabel dari baterai ke Arduino langsung. Jadi bisa dari sini lah. Oke. Yang penting energi yang diterima oleh Arduino atau tegangan yang diterima serta arus yang diterima oleh Arduino itu cukup untuk membuat Arduino itu hidup. Jadi di Arduino itu kalau disambungkan banyak perangkat, misalnya motor, driver juga, Bluetooth. Misalnya teman-teman sambungkan Bluetooth ke Arduino, sambungkan sensor yang lain, maka biasanya membutuhkan energi atau arus listrik yang lebih besar atau tegangan yang lebih besar, karena ya memenuhi hukum Ohm dan hukum Kirchhoff ya tentang arus listrik. Jadi kalau semakin banyak perangkat yang dipasangkan, ya semakin terbagi arus listrik dan semakin terbagi juga tegangannya. Oke. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Nah, teman-teman yang senang dengan video saya ini, ya saya akan panggil teman-teman sebagai subbreaker saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.